Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Ananda, NIM 1903176. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai definisi belajar dan contoh belajar. Yang pertama adalah definisi belajar. Belajar merupakan sesuatu yang ada dan terjadi di dalam benak manusia yang diproses oleh otak manusia. Belajar juga dapat dikatakan sebagai proses karena belajar sama dengan proses-proses organik lainnya yang terjadi di dalam tubuh manusia. Dan dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses agar seseorang tidak melakukan kesalahan yang sama. Sementara menurut ahli, yang pertama adalah menurut Skinner yang dikutip dari Gradler, belajar ialah perubahan tingkah laku. Sementara menurut Gagne, belajar adalah perubahan kemampuan dan di posisi seseorang yang dapat diperintahkan dalam suatu periode tertentu dan bukan disebabkan faktor-faktor pertumbuhan. Baiklah, selanjutnya adalah contoh belajar. Contohnya adalah ketika seorang ayah membelikan mobil-mobilan untuk anaknya. Lalu ayahnya mencontohkan, nah begini untuk cara memainkannya, diputar dulu, misalnya ininya ada alatnya, diputar dulu, baru disimpan ke tanah, baru mobilnya bisa jalan. Lalu sang anak mengikuti step-step yang sudah dilakukan oleh ayahnya tadi. Itu merupakan salah satu contoh belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan upaya seseorang untuk memperbaiki tingkah laku berdasarkan dari pengalaman. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Dara Puspita dengan NIM 1903940. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang arti penting belajar, memori, dan pengetahuan dalam perspektif psikologi pendidikan. Arti penting belajar adalah key term atau istilah kunci yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar, sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Belajar itu sendiri memainkan peran penting dalam mempertahankan kehidupan manusia. Artinya, dengan ilmu dan teknologi hasil belajar, maka manusia dapat menggunakannya untuk membangun benteng pertahanan. Belajar juga memainkan peran penting dalam mempertahankan kehidupan sekelompok manusia atau bangsa di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat antara bangsa-bangsa yang lainnya yang lebih dulu maju karena belajar. Kedua, belajar, memori, dan pengetahuan dalam perspektif psikologi pendidikan. Ahli psikologi pendidikan pada umumnya sepakat bahwa hubungan antara belajar, memori, dan pengetahuan itu sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Memori. Menurut Bruno 1987, memori adalah proses mental yang meliputi pengkodaan atau acquisition, penyimpanan atau storage, dan pemanggilan kembali atau retrieval. Ditinjau dari sudut jenis informasi dan pengetahuan yang disimpan, memori terdiri dari semantik memori dan episodic memori. Semantik memori yaitu memori khusus yang menyimpan arti-arti dari pengertian-pengertian. Sementara episodic memori yaitu memori khusus yang menyimpan informasi tentang peristiwa-peristiwa. Menurut Reber 1988, dalam memori semantik atau semantik memori, informasi yang diterima ditransformasikan dan diberi kode arti, lalu disimpan atas dasar arti itu. Informasi yang kita simpan tidak dalam bentuk aslinya, tetapi dalam bentuk kode-kode yang memiliki arti. Selanjutnya, memori episodik adalah memori yang menerima dan menyimpan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada waktu dan tempat tertentu yang berfungsi sebagai referensi autobiografi. Nah, sementara itu ditinjau dari penetapan informasi terdiri dari short-term memory atau memori jangka pendek dan long-term memory atau memori jangka panjang. Memori jangka pendek adalah informasi yang masuk ke memori jangka pendek berasal dari register penginderaan atau dari memori jangka panjang dan sering terjadi secara bersamaan.
Penyimpanan dilakukan dengan rehearsal atau mengucapkan secara berulang-ulang. Jika dalam waktu 30 detik tidak ada pengulangan, maka informasi akan hilang atau dilupakan. Semakin lama informasi berada dalam memori jangka pendek, semakin besar kesempatan untuk masuk dalam memori jangka panjang. Implikasi dalam pembelajaran untuk memori jangka pendek adalah tidak terlalu cepat dalam penyampaian informasi satu ke yang lain, memberikan kesempatan untuk rehearsal dan tidak berdasarkan informasi berikutnya. Yang kedua, tidak terlalu banyak ide dalam satu kali penyampaian, kecuali telah ada informasi penting dalam informasi pengait dalam memori jangka panjang. Dan yang ketiga adalah memberi waktu atau kesempatan dalam berpikir untuk menjawab pertanyaan. Sementara memori jangka panjang adalah bagian dari sistem memori untuk menyimpan informasi dalam kurun waktu yang panjang dengan kapasitas yang besar. Informasi yang telah tersimpan dalam memori jangka panjang tidak pernah akan terlupakan. Kemungkinan yang terjadi adalah kehilangan kemampuan atau untuk menemukan kembali atau recall. Nah, pengetahuan ada menurut Best 1989 dan Anderson 1990 dilihat dari cara penetapannya. Pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu declarative knowledge yang terdiri dari pengetahuan mengenai informasi faktual yang pada umumnya bersifat statis dan statis normatif dan dijelaskan secara lisan atau verbal. Dengan demikian, deklaratif adalah knowing that atau mengetahui bahwa pengetahuan ini bersifat konsep, dan fakta yang bersifat verbal juga disebut statement konsep dan fact, yakni konsep dan fakta yang dapat dinyatakan melalui ekspresi lisan. Yang kedua adalah procedural knowledge, yaitu pengetahuan yang mendasari kecakapan atau keterampilan perbuatan jasmania yang cenderung bersifat dinamis. Namun, pengetahuan ini sangat sulit diuraikan dengan lisan meskipun sudah didemonstrasikan. Pengetahuan prosedural ini lazim disebut knowing how atau mengetahui caranya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Aprilia Sabrina, NIM 19083887. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pokok belajar. Yang pertama ada teori koneksionisme. Nah, teori ini digagas oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1890-an. Dalam hal ini, Thorndike menggunakan kucing dalam eksperimennya. Nah, pada eksperimennya, kucing ini diletakkan dalam box dalam kondisi yang lapar. Kemudian, di luar box itu ditaruh makanan, sehingga kucing tersebut terangsang untuk keluar dari box. Percobaan awal gagal, namun kucing tersebut berulang kali mencoba untuk keluar dari box tersebut. Nah, setelah berulang kali, kucing itu akhirnya pun keluar. Dalam hal ini disebut dengan eksperimen puzzle box yang dikenal dengan instrumental conditioning. Artinya, tingkah laku yang dipelajari berfungsi sebagai instrumental penolong untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Nah, maka dapat disimpulkan dalam teori belajar ini adalah belajar merupakan stimulus dan respon, dikenal juga dengan sebutan SR Bond Theory dan SR Psychology of Learning atau Trial and Error Learning. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa banyaknya kekeliruan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan adalah hal yang wajar karena belajar merupakan suatu proses. Dari hasil eksperimen yang Thorndike amati, ia menyimpulkan 3 hukum belajar, yakni yang pertama ada law of effect, yang dimana jika sebuah respon itu memuaskan, maka hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat. Nah, di sini pada percobaan ini adanya makanan di luar box itu memancing atau menstimulus kucing untuk keluar dari dalam box. Yang kedua ada law of readiness, yang berarti kepuasan organisme berasal dari pendayagunaan suatu perantaraan yang mendorong organisme untuk berbuat sesuatu. Jadi kondisi kucing dalam box itu kan dalam keadaan lapar. Jadi
maka itu kucing tersebut akan terpicu untuk mengambil makanan yang berada di luar box. Apabila kucing tersebut kenyang, maka ia bisa saja tidak berusaha. Yang ketiga adalah law of exercise, yaitu jika perilaku belajar sering dilatih atau digunakan, maka eksistensi perilaku tersebut akan semakin kuat. Dalam hal ini, kucing tersebut mencoba untuk beberapa kali keluar dan akhirnya bisa, meskipun pada percobaan pertama itu gagal. Untuk teori belajar yang kedua adalah teori pembiasaan klasik. Nah, teori ini digagas oleh Ivan Pavlov. Teori pembiasaan klasik memiliki pengertian sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Nah, ada beberapa istilah yang perlu dikenali dalam teori belajar ini. Yang pertama itu ada CS, yakni rangsangan yang mampu mendatangkan respon yang dipelajari. Yang kedua ada CR, yakni respon yang dipelajari. Yang ketiga ada UCS, yakni rangsangan yang menimbulkan respon yang tidak dipelajari. Dan yang ketiga ada UCR, yakni respon yang tidak dipelajari. Dalam hal ini, Pavlov menggunakan anjing untuk mengetahui dari 4 kesinambungan istilah tersebut. Nah, dalam percobaannya, pertama, sebelum dilakukan eksperimen, anjing ini akan mengeluarkan air liur ketika ia melihat makanan. Nah, maka makanan ini merupakan rangsangan atau respon yang tidak ia pelajari. Yang kedua, ada pemberian stimulus berupa suara bel, maka anjing itu tidak mengeluarkan air liur. Namun ketika makanan dan suara bel itu diberikan secara bersamaan, maka anjing mengeluarkan air liurnya. Setelah pembiasaan, karena stimulus diberikan dengan stimulus penguat, yakni makanan, ketika anjing mendengar suara bel, maka ia akhirnya mengeluarkan air minum sebelum ia melihat adanya makanan. Dapat disimpulkan bahwa stimulus akan ada jika disertai dengan stimulus penguat. Nah, stimulus itu cepat atau lambat akhirnya akan menimbulkan respon atau perubahan yang dihendaki. Jadi kan awalnya anjing mengeluarkan air liur itu hanya ketika melihat makanan saja. Nah, ketika ia mendengarkan bel itu ia tidak mengeluarkan air liur. Namun setelah pembiasaan, ia terbawa bahwa jika ia mendengar bel berarti ia akan diberi makan, seperti itu. Teori belajar yang ketiga adalah pembiasaan perilaku respon, yang dimana teori ini diciptakan oleh B.F. Skinner. Dalam teori ini, Skinner menganggap reward atau reinforcement adalah faktor terpenting dalam belajar. Skinner membagi dua jenis respon dalam belajar mengajar. Yang pertama ada responden, yakni respon yang terjadi karena stimulus khusus. Yang kedua ada operan, yakni respon yang terjadi karena adanya situasi acak. Keefektifan dari reinforcement atau reward dalam suatu proses belajar itu perlu ditunjukkan, karena tidak semua hadiah yang diberikan kepada seseorang itu akan menjadi suatu membuat suatu perubahan dalam seseorang yang diberikan reward itu. Kita jadi harus mencocokkan jenisnya apa dan diberikan kepada siapa. Misalnya jika kita memberikan permen atau hanya sebuah cap saja kepada anak kecil, maka anak tersebut akan merasa bahwa dirinya dihargai dan merasa ia telah membuat sesuatu yang membanggakan. Namun ketika kita memberikan permen kepada anak yang sudah mulai dewasa, itu tidak terlalu berpengaruh dalam menyemangati kemauan untuk lebih baik atau memiliki prestasi belajar yang baik. Nah, untuk reward tersebut ini, Skinner membagi menjadi dua jenis atau dua kategori.
dalam segi jenisnya. Yang pertama ada reinforcement primer atau yang disebut juga reinforcement kebutuhan manusia seperti makanan, air, keamanan, dan hal sebagainya. Yang kedua ada reinforcement sekunder, yakni reinforcement yang disosialisakan dengan reinforcement primer. Yang kedua ada dari segi bentuknya, yakni reinforcement positif, yakni konsekuen yang diberikan untuk menguatkan atau meningkatkan perilaku seperti hadiah, pujian, atau sebagainya. Dan yang kedua ada reinforcement negatif, yakni menarik diri dari situasi yang tidak menyenangkan untuk menguatkan tingkah laku. Misalnya, guru membebaskan muridnya dari membersihkan kamar mandi. Nah, jika murid itu dapat menyelesaikan tugas dengan baik, maka ia tidak akan terkena hukuman tersebut. Jadi, dorongan itu akan muncul pada diri siswa agar menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang keempat, ada teori psikologi kognitif. Nah, teori ini itu memberikan peran penting dalam kontribusi perkembangan psikologi belajar. Pendekatan kognitif ini lebih menekankan arti penting proses internal, yakni mental manusia. Dalam pandangan para ahli kognitif, tingkah laku manusia itu yang tampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental, seperti memotivasi, kesenjangan, keyakinan, dan sebagainya. Dalam perspektif psikologi kognitif, belajar pada asasnya adalah peristiwa mental, bukan behavioral atau yang bersifat jasmania. Meskipun hal-hal behavioral itu tampak lebih nyata ketika proses belajar mengajar. Nah, secara lahiriah, seorang anak itu menulis dengan menggunakan tangannya untuk menggores pena. Tetapi hal yang dilakukan anak tersebut itu bukan semata-mata respon atau stimulus yang ada, melainkan yang lebih penting dari itu karena dorongan mental yang diatur oleh otaknya. Nah, perspektif psikologi kognitif ini sangat berbeda dengan behavioral karena konsep yang dianut oleh behavioral adalah peranan refleks, yakni reaksi jasmaniah yang tidak memerlukan kesadaran mental. Apapun yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan belajar, adalah kegiatan refleks belaka. Jadi, adanya perbedaan dalam prinsip dari psikologi kognitif dan 3 teori belajar yang sebelumnya saya telah jelaskan. Terima kasih. Ciri perilaku belajar. Yang pertama, ada perubahan intensional. Perubahan intensional terjadi dalam suatu proses pembelajaran, yaitu berkat adanya pengalaman atau praktik secara langsung. Nah, karakteristik ini menunjukkan konotasi bahwa seorang siswa akan menyadari bahwa dia bertambah pengetahuannya atau keterampilannya. Yang kedua, perubahan positif dan aktif. Nah, perubahan dalam suatu proses pembelajaran ini harus bersifat positif dan aktif. Sebab positif itu artinya baik, terus juga berguna serta sesuai dengan harapan. Hal ini bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa memanfaatkan penambahan, yaitu perubahan yang aktif. Nah, aktif ini tidak serta-merta dididik, tapi tumbuh dengan sendirinya, yaitu sesuai dengan proses pada dirinya sendiri, bukan karena kematangannya. Yang ketiga, ada perubahan itu efektif dan fungsional. Nah, perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berguna. Berarti artinya hal ini membawa pengaruh, bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik. Selain itu, perubahan dalam belajar bersifat fungsional, dalam arti relatif, menetap, dan setiap saat apabila dibutuhkan, perubahan tersebut dapat dimanfaatkan.
2. Proses belajar. Nah, yang pertama ada definisinya, yaitu pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan dalam belajar. Nah, dalam proses pembelajaran ini terjadinya hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, sedangkan menurut Rutschman, proses belajar yaitu kegiatan interaksi antara guru dengan peserta didik melalui komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Merliana dengan NIM 1901915. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang fase-fase dalam proses belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa belajar merupakan proses yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, atau yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, tentunya dalam proses belajar ini ada fase-fase agar kita dapat mengetahui bagaimana tahapan-tahapan anak dalam mencerna materi atau dalam memahami materi. Nah, yang pertama yaitu yang dikemukakan oleh Jeremy S. Brunner. Pada tahap pertama atau fase informasi, di sini anak sudah mampu untuk memperoleh informasi apa yang diberikan oleh gurunya. Nah, pada fase ini juga ada anak yang sama sekali belum mengenal atau belum memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, atau ada juga anak yang sudah mengenal akan tetapi guna untuk memperdalam dan memperluas materi. Kemudian pada fase kedua yaitu fase transformasi. Nah, anak ketika sudah memperoleh materi atau memperoleh informasi yang disampaikan oleh gurunya, anak itu akan mengubah dan menganalisis apa yang diberikan oleh gurunya. Nah, pada fase ini akan berjalan dengan lancar apabila dibimbing dan dipandu oleh gurunya. Kemudian yang ketiga itu ada fase evaluasi. Nah, pada fase evaluasi ini peserta didik sudah mampu untuk menilai apa yang telah mereka amati, apa yang telah mereka analisis sebelumnya, dan di sini juga mereka itu sudah mampu untuk memecahkan masalah apa yang diberikan oleh guru. Misalnya, anak itu sudah mampu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, dan baik itu dalam mengisi jawaban atau menanggapi sesuatu yang ditanyakan oleh gurunya. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu menurut Wittig 1981 dalam bukunya Psychology of Learning. Nah, di sini juga sama, terdapat 3 fase atau 3 tahapan. Pada tahapan pertama yaitu fase acquisition, yaitu peserta didik sudah mampu untuk memperoleh informasi melalui stimulus-stimulus yang diberikan oleh pendidik atau gurunya dan memberikan tanggapan atau respon. Nah, pada fase ini juga terjadi proses asimilasi antara pemahaman dan perilaku secara keseluruhan. Nah, fase ini juga merupakan fase yang paling dasar. Apabila terjadi kegagalan pada fase ini, maka fase-fase selanjutnya juga akan demikian. Nah, yang kedua ada fase storage, yaitu fase penyimpanan. Jadi, peserta didik itu sudah mampu menyimpan apa yang diberikan oleh pendidik atau gurunya, baik itu materi. Nah, di sini juga mereka akan mulai memahami dan mengungkapkan perilaku-perilaku yang sebelumnya telah disampaikan atau diberikan oleh gurunya melalui penjelasan. Nah, yang ketiga yaitu fase retrieval. Nah, di sini merupakan fase untuk mengingatkan kembali. Nah, misalnya kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang perkalian, bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Nah, pada pertemuan yang selanjutnya kita berikan soal tentang perkalian juga.
Nah, di sana apabila anak itu sudah mampu menjawab dengan benar atau dengan tepat, maka mereka itu sudah mampu mengingatkan kembali materi-materi yang sebelumnya kita berikan, dan mereka juga sudah mampu untuk menjawab dan memecahkan masalah. Nah, kemudian mereka juga akhirnya sudah mampu untuk memahami dan mengaplikasikannya, baik itu berupa pemahaman atau dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 tentang lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Belajar adalah kegiatan yang memerlukan konsentrasi tinggi, tempat dan lingkungan belajar yang nyaman memudahkan peserta didik untuk berkonsentrasi. Lingkungan belajar di kelas sebagai situasi buatan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau konteks terjadinya pengalaman belajar. Lingkungan belajar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Menurut Muhammad Saroni tahun 2006, yang intinya bahwa lingkungan fisik adalah lingkungan yang memberi peluang gerak dan segala aspek yang berhubungan dengan upaya penyegaran pikiran bagi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran yang membosankan. Lingkungan fisik ini meliputi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Lingkungan fisik dapat difungsikan sebagai sumber atau tempat belajar yang direncanakan atau dimanfaatkan. Lingkungan fisik juga bisa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa loh. Maka dari itu, kita sebagai calon guru harus bisa mendekor ruangan belajar agar semenarik mungkin, agar siswa lebih semangat dan bergairah dalam menimba ilmu. Yang kedua ada lingkungan non-fisik. Lingkungan non-fisik atau sosial menurut Muhammad Saroni tahun 2006 menjelaskan bahwa lingkungan non-fisik atau sosial berhubungan dengan pola interaksi antar personil yang ada di lingkungan sekolah secara umum. Lingkungan non-fisik atau sosial yang baik memungkinkan para peserta didik, guru dengan peserta didik untuk berinteraksi secara lebih baik. Peserta didik dengan peserta didik, guru dengan peserta didik, guru dengan guru atau guru dengan karyawan, dan peserta didik dengan karyawan. Serta secara umum interaksi antar personil. Dan kondisi pembelajaran yang kondusif hanya dapat dicapai jika interaksi sosial ini berlangsung secara baik. Lingkungan sosial yang kondusif dalam hal ini misalnya ada keakraban yang proporsional antara guru dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam lingkungan sosial kelas, hendaknya guru menciptakan pembelajaran yang sekondusif mungkin agar suasana kelas dapat digunakan sebagai ajang dialog mendalam dan berpikir kritis yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip manusiawi, empati, dan lain-lain. Selanjutnya, lingkungan fisik dapat dikembangkan fungsinya, yaitu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Contohnya ketika belajar mendengarkan musik agar lebih enjoy. Sekian, terima kasih.